Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 24 Juni 2022. Pekan biasa ke-12. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel bab 34 ayat 11 sampai dengan 16. Mazmur bab 23 ayat 1 sampai dengan 6. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5b sampai dengan 11. Injil Lukas bab 15 ayat 3 sampai dengan 7. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus memberikan kepada manusia hatinya yang kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, masa pembuangan di Babylon merupakan masa yang gelap karena para pemimpin Yahudi lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas rakyat. Praktek-praktek ketidakadilan bersemi bagai jamur di musim hujan. Kenyataan hidup yang sangat memprihatinkan ini dimanfaatkan oleh Nabi Yehezkiel untuk mewartakan tentang Allah sebagai gembala yang memperhatikan dan mencari dombanya. Penginjil Lukas menggambarkan Allah sebagai seorang gembala yang tidak mengenal lelah mencari domba yang hilang dan tersesat. Gembala itu mencari jejak domba yang hilang berkilo-kilometer jauhnya, melintasi bukit-bukit. Seorang gembala yang berani mempertaruhkan nyawa sepanjang hari bagi dombanya. Allah mempunyai kasih sayang yang besar terhadap domba yang tersesat. Allah akan sangat bergembira apabila menemukan kembali dombanya yang hilang. Allah itu penuh belas kasih karena
memiliki kasih yang tidak kenal batas. Allah orang Kristen bukan Allah penghukum manusia, melainkan Allah pengasih dan penyayang. Kasih sayangnya yang tak terbatas itu dinyatakan kepada dunia dengan mengutus puteranya Yesus untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Yesus, putera kesayangan Bapa, tidak mengikuti hukum balas-membalas, tetapi menciptakan satu hukum baru, hukum kasih kepada semua orang, termasuk musuh-musuh. Cinta berani menempuh derita dan maut supaya hidup baru dapat ditegakkan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari Jumat ketiga sesudah Pentakosta. Kita merayakan pesta hati kudus Yesus. Hati merupakan pusat dan inti diri manusia. Dari hati terpancar cinta kasih dan belas kasih bagi sesama. Dari hati pula terpancar kekuatan kehendak untuk mengambil keputusan dan bertindak. Yesus memberikan kepada manusia hatinya yang kudus, artinya seluruh dirinya, hidupnya sendiri. Hati Yesus yang Maha Kudus adalah keseluruhan diri Yesus yang hadir di tengah-tengah kita sebagai Sang Penyelamat. Maka segala penghormatan terhadap hatinya yang Maha Kudus adalah penghormatan terhadap Tuhan Yesus sendiri. Penghormatan ini terungkap dalam kegiatan liturgi, dalam perayaan Ekaristi, maupun bentuk-bentuk kegiatan devosional lainnya. Itu semua merupakan ungkapan iman umat untuk mencintai dan menghormati hati Yesus yang Maha Kudus, yang telah berkenan tinggal di tengah-tengah kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, memiliki hati sebagaimana hati Yesus yang Maha Kudus adalah tujuan akhir dari segenap umat beriman, yakni ketika kita bersatu bersama Kristus di dalam persekutuannya yang abadi. Meski persatuan itu terpenuhi kelak jika sudah di surga, namun saat ini pun kita tengah terarah ke sana. Saat sekarang ini, persatuan dengan Kristus yang terjadi adalah di dalam karya kasih dan pewartaan kabar gembira Injil bagi siapapun juga. Secara khusus pula, di dalam gereja kita dipersatukan
dengan kasih Kristus untuk tetap terarah kepada keselamatan yang memancar dari hatinya yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, hati yang selalu mencintai, hati Yesus yang rela meninggalkan 99 ekor domba untuk mencari seekor yang hilang. Hati yang mengeluarkan air dan darah ketika ditombaki. Air dan darah lambang kehidupan. Hati kudus Yesus adalah hati yang memberikan kehidupan. Hati Yesus menjadi teladan untuk mencintai, untuk menerima, dan untuk memaafkan. Hati Yesus teramat kudus. Sucikanlah hatiku yang kotor dan jadikanlah hatiku seperti hatimu. Saudara, diam diri sejenak. Lihatlah bagaimana seorang gembala berusaha mencari domba yang hilang sampai menemukannya dengan gembira. Bayangkan juga dirimu adalah gembala itu. Ungkapkanlah perasaan gembiramu dan berdoalah bagi para orang tua yang sering abaikan anak-anak mereka bagaikan domba tanpa gembala. Marilah berdoa. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, kepadamu aku berserah diri. Hati Yesus yang amat manis, mampukan aku untuk mencintaimu lebih dari segala yang lain. Yesus, kasih-Mu yang membara, semoga aku tak pernah menyakiti hati-Mu. Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat, hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.